Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu anak-anak. Tetap semangat nggih di hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran Abata. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita masih mempelajari di tema 3 nggih. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Sekarang kalian siapkan buku tulis kalian. Kalian sudah mempelajari aneka bahan-bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, untuk mengerjakan ini, kamu harus musyawarah. Tetapi di sini kalian kerjakan sendiri nggih. Atau mungkin ada yang punya tetangga yang dekat dan sama-sama di kelas 3A ini boleh bermusyawarah. Coba kalian tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh setiap kelompok. Kalian tentukan 5 benda yang akan kalian selidiki. Kemudian kalian tuliskan benda tersebut di kolom yang tersedia. Ingat, tidak usah difoto, tapi pada saat home visit, Pak Hoirul akan nilai. Home visit yang kemarin itu tidak menilai ya, karena ada satu anak yang tidak membawa. Jadi semua besok harus membawa agar bisa dinilai. Serta piatannya juga nggih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian bagaimana cara menghormati pendapat temanmu yang berbeda pendapat denganmu. Kemudian apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu, dan ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Kalian telah memilih benda. Kemudian kalian lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Nah, kalian harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi dengan maksimal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela ya? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Nah, untuk memecahkannya, kita selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda yang ada di sekitarmu. Jangan jauh, nggih. Karena kalau jauh itu nanti menyelidikinya susah. Kalian ambil benda yang dekat aja di sekitar kalian. Setelah kalian tentukan, maka coba isilah tabel di bawah ini. Kita perhatikan contoh di seperti nomor 1 nggih. Tadi contohnya adalah daun jendela. Terbuat dari bahan apa? Nah, ada yang dari kayu. Kelebihan dari kayu apa? Kelebihannya adalah kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangannya apa? Dapat terkena rayap, mudah terbakar. Ada lagi daun jendela yang terbuat dari aluminium. Kelebihannya apa? Ringan, tidak dapat dimakan. Kemudian kekurangannya apa? Tidak tahan benturan keras. Nah, itu contohnya. Pak Hoirul beri contoh satu lagi. Bendanya ini adalah anggap saja kursi plastik. Terbuat dari bahan plastik. Kelebihan dari bahan tersebut adalah plastik, ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangan dari plastik adalah mudah terbakar dan mudah pecah ketika digunakan dalam waktu yang cukup lama. Nah, tugas kalian adalah mengisi 5 yang telah kalian pilih di awal tadi. Kemudian kalian isi kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan penyusun dari benda tadi. Setelah tadi kalian memilih 5 dan sudah kalian tuliskan kelebihan maupun kekurangannya, sekarang dari 5 tadi kalian pilih 1, kemudian tulis secara lengkap hasil penyelidikanmu atau ciri-cirinya. Yang pertama yang harus ada dalam tulisanmu adalah penjelasan bentuk benda, warna, ukuran dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut.
5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Pak Khairul akan ambil contoh. Daun jendela. Bentuk benda persegi panjang, warna coklat. Ukuran kita anggap 1 kali 2 meter dan bentuknya persegi panjang, ya sudah ya. Fungsi bendela adalah menutup ventilasi udara, sebagai tempat pertukaran udara juga bisa. Alasan memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut, alasan memilih kayu karena kayu itu mudah didapat, murah, dan kuat. Kelebihan bendanya apa? Kelebihan bahan kayunya apa? Yaitu tadi, mudah didapat, kuat, murah. Kekurangannya apa? Mudah terbakar dan dapat dimakan oleh rayap jika tidak dirawat dengan baik. Nah, dari 5 tadi, sekarang kalian pilih satu saja, kemudian kalian jabarkan atau kalian jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri, bebas pokoknya. Nah, kalian pernah lihat meteran seperti ini kan? Nah, ini adalah meteran roll atau meteran gulung. Biasanya siapa yang memakai? Ya, tepat sekali, pekerja bangunan ataupun dari tukang kayu. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti adalah seperti berikut ini. Bantulah Siti menemukan ukurannya. A, B, C, D, E. Nah, Pak Horul akan beri contoh yang A saja. 254 cm sama dengan 2m ditambah 54 cm. Pak Horul ulangi. 254 cm sama dengan titik-titik m tambah titik-titik cm. 2m ditambah 54 cm. Nah, begitu ya. Seterusnya sampai dengan yang E. Itu gampang sekali. Tadi juga sudah, kemarin juga sudah belajar tentang pengukuran meter dan sentimeter. Yang nomor 2, Pak Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Sekarang kalian pilih bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Yang mana? Kemudian yang nomor 3, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Kalian pilih kain yang sesuai kebutuhan. Yang A, 120 cm ditambah 180 cm. Yang B, 2 meter ditambah 200 cm. Yang C, 200 cm. Nah, itu silahkan kalian kerjakan, nggih. Pak Horul rasa cukup untuk sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya Japri ke Pak Khairul. Insya Allah akan dibalas. Dan untuk tugas-tugasnya tidak perlu untuk difoto, tapi ditulis saja di buku tema. Nanti akan Pak Khairul nilai. Oh iya, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 3M. M yang pertama adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya. M yang kedua adalah aman. Kita aman ketika memakai masker, kita aman ketika menjaga jarak, kita aman jika kita selalu mencuci tangan setiap waktu dan kita tidak menyentuh muka. M yang ketiga adalah imun. Makan makanan yang bergizi, makan sayur dan buah itu juga penting. Yang tidak suka sayur sementara harus makan sayur terlebih dahulu. Kemudian melakukan olahraga setiap hari di rumah, olahraga ringan maupun berat. Kemudian setelah 3M, nah berikutnya Pak Horul akan berpesan, jangan lupa sholatnya, ngajinya, hafalannya, dan yang paling penting kurangi penggunaan handphone kalian. Ya, sering Pak Khairul temui kalian masih suka bermain handphone tanpa alasan yang jelas. Banyak yang suka game online dan lain sebagainya. Mohon untuk dikurangi nggih. Karena apa? Jika kalian terlalu lama di depan layar HP, maka mata kalian akan mengalami kerusakan. Memang sekarang belum terasa, tapi nanti lama-kelamaan akan terasa ketika
kalian sudah semakin dewasa. Jadi Pak Khairul mohon untuk penggunaan HP-nya dikurangi untuk bermain game. Gitu nggih. Pak Khairul mohon maaf jika video Pak Khairul kurang jelas suaranya, berisik dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Pak Khairul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.